Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan menghadapi Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025 pada Selasa 1 Juli pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Di bawah arahan pelatih baru Christian Chifu, Inter menunjukkan peningkatan performa setelah menaklukkan River Plate di laga penentuan fase grup, menambah kepercayaan diri mereka. Sementara itu, Fluminense yang semula diragukan justru tampil mengejutkan dengan hasil imbang melawan Dortmund dan kemenangan atas Ulsan Hyundai, meski terlihat rapuh saat menghadapi Mamelodi Sundowns. Kekuatan lini belakang dan rekor tak terkalahkan Inter dalam 9 laga terakhir melawan tim non-Eropa jadi modal besar untuk meredam Fluminense. Selain itu, kemampuan Inter mengontrol ritme permainan di saat krusial menunjukkan mentalitas kuat menghadapi tekanan. Namun Inter harus mewaspadai konsistensi Fluminense dan pengalaman Thiago Silva yang dikenal tangguh di lini belakang. Kehadiran Silva bisa jadi tantangan bagi penyerang Inter. Laga ini diprediksi berlangsung ketat dengan adu strategi dan mentalitas sebagai kunci penentu siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025 melawan Fluminense, Inter mendapat kabar baik karena Francesco Pio Esposito dipastikan tidak mengalami cedera serius setelah sebelumnya dikhawatirkan mengalami masalah otot saat latihan. Penyerang timnas Italia U21 itu sempat absen latihan usai tampil impresif dan mencetak gol senior pertamanya untuk Inter dalam laga penutup fase grup melawan River Plate. Hasil tes medis memastikan Esposito fit dan tersedia untuk bermain. Meski begitu, pelatih Christian Chifu tetap akan mempercayakan posisi starter di lini depan kepada Marcus Thuram yang berduet dengan Lautaro Martinez dalam pertandingan di Bank of America Stadium Carlotte. Laporan FC Inter 1908.it menegaskan bahwa Esposito tetap siap mendukung tim dari bangku cadangan jika diperlukan. Kesiapan para pemain ini tentu menjadi modal positif bagi Nerazzurri untuk menghadapi laga penting ini demi meraih hasil maksimal dan melaju ke babak berikutnya. Inter memulai bursa transfer musim panas dengan agresif demi menghadapi jadwal padat Piala Dunia Antar Klub. Di bawah kendali Marotta, Ausilio dan Bacin, Inter bergerak cepat sejak Juni dan sudah merekrut Luis Henrique, Luka Sucic, serta mempermanenkan Nikola Zalewski. Transfer Andrea Boni senilai 26 juta euro juga hampir rampung. Total pengeluaran kini melampaui 60 juta euro sesuai defisit belanja yang direncanakan. Berbeda dari musim sebelumnya yang berupaya impas, kali ini rekrutan baru hanya bisa datang jika ada penjualan signifikan. Bek Parma, Giovanni Leoni jadi target, tapi hanya bisa dibeli bila yang Bisek dilepas. Di lini depan, ruang makin terbatas usai Pio Esposito bertahan dan Boni hampir bergabung, sehingga penyerang baru hanya mungkin masuk jika Mehdi Taremi hengkang. Sementara itu, lini tengah kini dihuni 7 gelandang setelah kedatangan Sucic, membuat Inter perlu menjual salah satunya, seperti Fratesi atau Aslani. Cedera Hakan Çalhanoğlu juga memunculkan rumor kembalinya ke Galatasaray, meski belum ada keinginan resmi. Inter harus menjaga keseimbangan belanja dan penjualan demi strategi transfer yang sehat.
Davide Fratesi dipastikan absen di sisa Piala Dunia Antar Klub 2025. Melalui Instagram Story, gelandang Inter berusia 25 tahun ini mengumumkan akan pulang ke Italia untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Sejak dibawa ke Amerika Serikat, Fratesi belum tampil satupun dalam 3 laga fase grup melawan Monterrey, Urawa Red Diamonds, dan River Plate karena cedera yang dialami sejak laga kontra Barcelona. Meski sempat dikabarkan hampir pulih untuk laga 16 besar melawan Fluminense, Inter bersama tim medis memutuskan tidak mengambil resiko, bahkan jika tim melaju lebih jauh di turnamen. Absennya Fratesi memang mengurangi opsi di lini tengah Nerazzurri, namun keputusan ini diambil agar sang pemain bisa pulih total demi musim kompetisi yang masih panjang. Galatasaray dikabarkan terbelah dalam upaya memboyong Hakan Çalhanoğlu dari Inter Milan. Menurut FC Inter News, Wakil Presiden Ibrahim Hatipoglu ingin mendatangkan Çalhanoğlu dan İlkay Gundogan sekaligus. Tetapi Abdullah Kavukcu menilai transfer Çalhanoğlu tidak realistis secara finansial sehingga memilih mundur. Presiden Dursun Özbek akan menentukan langkah terakhir, sementara Çalhanoğlu sendiri belum mengajukan permintaan transfer dan masih fokus dengan proses penyembuhannya. Valentin Carboni menarik minat Genoa dan River Plate untuk dipinjam musim panas ini. Gelandang 20 tahun itu baru pulih dari cedera ACL dan mencetak gol pertamanya untuk Inter di Piala Dunia Antar Klub. Sebelumnya, ia sempat dipinjamkan ke Marseille dan Monza. Christian Chifu mempertimbangkan mempertahankannya di tim utama, namun opsi peminjaman tetap terbuka. River Plate melihat Carboni sebagai pengganti Mastantuono yang pindah ke Real Madrid. Inter kini harus memutuskan apakah akan memberi kesempatan bermain lebih banyak atau meminjamkannya lagi musim depan. Inter dan Fiorentina sedang dalam negosiasi lanjutan untuk transfer Sebastiano Esposito. Striker 22 tahun itu baru kembali dari masa pinjaman di Empoli yang tak mengaktifkan opsi beli usai terdegradasi. Meski sempat tampil di Piala Dunia Antar Klub, masa depannya di Inter dirasa sudah habis karena sering dipinjamkan ke berbagai klub. Fiorentina kini jadi kandidat terkuat setelah Parma dan Como sempat berminat. Inter sudah memberi lampu hijau dengan nilai transfer diperkirakan sekitar 10 juta euro. Kesepakatan final diprediksi tercapai dalam waktu dekat.